Pecah tangis emak-emak di Rempang saat aparat memaksa minta tanda tangan persetujuan relokasi. Aparat turun ribuan ke warga masyarakat, ingin macam penjajah kami, seolah-olah dibuat aparat. Di mana hati aparat? Panglima tertinggi itu di mana letak tuh dari nurani mereka sehingga mereka menurunkan aparat begitu banyak dan masyarakat Sumbulang hanya bentuk pengambil alihan lahan. Aparat kan mengayomi masyarakat, bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Itu yang ibu paling sedih. Soalnya kami kan negara Indonesia juga, NKRI. Kami cinta dengan NKRI, tapi itu menghargai kami, masyarakat kampung tua, masyarakat Melayu yang punya harkat mata empat manua. Tolong Pak Jokowi kasihanilah kami, masyarakat Melayu orang Panggalang, yang karena kekuasaan ingin membangun, kami terzolimi, tidak ada kata sepakat dengan masyarakat. Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk bisa hidup lebih mapan, lebih sejahtera dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang terjadi, kita sepertinya tidak lagi menghargai hak asasi manusia. Tiba-tiba terjadi penggusuran nih di Rempang, di Pulau Batam, bahwa penggusuran yang terjadi di Pulau Rempang ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh negara. Iya, betul. Karena rakyat ini kan lemah. Dan yang melakukan eksekusi ini adalah pihak yang kuat, yang memiliki kekuasaan untuk mengeksekusi ini, punya aparat, Satpol PP, polisi, TNI, ya kan adalah representasi negara. Jadi kenapa negara menggunakan kekuasaannya pada rakyatnya sendiri yang lemah? Mestinya diberi kasih sayang pada mereka. Kenapa mereka diperlakukan begitu? Nah, itulah sebenarnya yang dapat dikategorikan ini sebuah pelanggaran HAM berat gitu ya. Jadi bukan pelanggaran HAM biasa gitu ya. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya. Orang Rempang itu coba di sebuah pulau terpencil, tidak ada kehidupan ekonomi, oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi, ditambah rumah ukuran 45, ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1.200.000, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1.200.000 sebulan. Itu penduduknya dapat terima. Yang dari luar ini yang demo-demo. Makanya kebangkitan para Raja Sultan di Nusantara ini karena apa? Kami ada sebelum kamu ada. Kamu ada karena kami akui ada. Untuk itu tidak ada alasan untuk kamu untuk tidak mengakui kami. Sallallahu alaihi Undang-Undang 45 Kebudayaan dan juga Amandemen 18B, negara mengakui hak masyarakat adat ini. Dan kita melihat bahwa peran Raja Sultan ini adalah sebagai perekat, menjadi mitra strategis dari pemerintah. Apapun hal yang akan bergejolak dan segala sesuatu yang mengancam daripada kedaulatan baik di dalam maupun di luar daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengancam NKRI, para Raja Sultan, Datuk Pelingsir Pemangku Adat akan berhadapan dengan kami. Siap! Cina menggunakan aparat negara yang ada di Indonesia sebagai tukang pukul untuk memenuhi kepentingan bisnis dan investasi Cina. Ya, disinilah sebenarnya kekhawatiran kita. Kenapa negara ini dibawa mendekat ke Cina dengan tidak memperhatikan 3 parameter tadi, asas security, atas reciprocity, dan atas kemanfaatannya pada negara. Sekiranya itu hadir dalam imajinasi kebijakan pemerintah, ini tidak perlu terjadi. Jadi negara seakan-akan menggunakan kekuasaannya untuk mengoptasi yang lemah, yang sama juga dengan apa yang dilakukan oleh yang kuat ketika kita di era penjajahan ya, Belanda. Jadi occupation, dan melakukanlah segala macam kekuasaannya untuk merebut kepentingannya gitu ya. Sekelompok aparat mendatangi rumah warga di Pulau Rempang. Pasalnya mereka minta warga untuk menandatangani surat persetujuan relokasi.
Kedatangan para aparat itu pun disambut isak tangis dari emak-emak di Pulau Rempang. Hal itu diketahui dari sebuah video yang diunggah di akun TikTok @budakmelayu364 pada Selasa 19 September 2022. Dalam video tersebut terlihat sejumlah aparat kepolisian mendatangi rumah warga Rempang. Terlihat pula sejumlah emak-emak menangis sembari memohon kepada para aparat kepolisian. Mereka meminta agar para aparat kepolisian tersebut untuk bersabar dan meninggalkan rumah mereka. "Tolong Bapak sabar Pak," kata seorang emak-emak yang tidak diketahui identitasnya. "Kami tak tahu hukum." "Tak tahu Pak," tegasnya. Mendengarkan ucapan emak-emak tersebut, seorang aparat yang mengenakan topi tampak berupaya memberikan penjelasan bahwa kedatangan mereka hanya untuk mensosialisasi. Namun hal itu langsung dipotong oleh emak-emak di sana. Mereka pun meminta para aparat kepolisian untuk meninggalkan Pulau Rempang. "Kami tahu, kami minta bapak-bapak pulang dari sini. Kan ada atasan yang urus. Kami mohon bapak-bapak baliklah dari sini," tambahnya. Dalam kesempatan itu, seorang wanita berjilbab merah yang tengah terduduk di bawah juga tampak menangis. Ia bahkan mengaku pasrah meski nantinya diusir dari Pulau Rempang. Namun ia pun meminta agar para aparat untuk tidak anarkis kepada warga. "Kalau memang kami diusir, kami pergi Pak, walaupun ini kampung kami. Tolonglah jangan kayak gini," ujar wanita tersebut. Setelah cukup lama mendapatkan penolakan tersebut, para aparat kepolisian itu pun tampak menyerah dan memilih meninggalkan sejumlah emak-emak tersebut. Diketahui dari keterangan video tersebut, kedatangan aparat kepolisian tersebut bertujuan untuk meminta warga menandatangani surat persetujuan relokasi. Beritanya ada, Jokowi janji terbitkan sertifikat lahan Kampung Tua Batam. Jokowi mengatakan akan merampungkan penerbitan sertifikat dalam waktu 3 bulan. Bukan sertifikat, malah anak kecil kena gas air mata, betul. Bukan sertifikat, ibu-ibu yang nangis nggak mau direlokasi, betul. Para kepala keluarga yang takut buat berlayar, takut anak istrinya digusur paksa oleh aparat, betul. Jadi saya mau tanya, ini janji palsu atau bukan? Palsu atau bukan? Palsu atau bukan? Dengan alasan tanah Kampung Tua, tanah yang tidak bersertifikat. Ketika Panglima TNI mengadakan rapat dalam ruangan yang penuh jenderal hanya untuk mengatasi warga Rempang Galang yang hanya segelintir, yang hanya nelayan, emak-emak, dan anak-anak. Ada kepentingan mendesak siapa dan apa ini sebenarnya? Kerja kalian apa? Menembakkan gas air mata ke sekolah, emak-emak, dan anak kecil sampai mereka berteriak kesakitan. Kerja kalian apa? Mengirim BRIMOB dan TNI ke Rempang Galang, padahal warga Rempang Galang bukan teroris, bukan KKB, bukan separatis. Warga Rempang Galang adalah saudara sebangsa kita yang justru harus kita lindungi, bukan disakiti. Wahai Presiden Jokowi, kerja Anda apa? Ketika dulu pada tahun 2019, Anda sendiri yang menyatakan, Anda sendiri yang secara sadar dan tanpa paksaan membuat kontrak politik dengan warga Rempang Galang, bahwa Anda, Pak Presiden Jokowi, berjanji akan memberikan sertifikat tanah kepada warga Kampung Tua. Videonya banyak beredar bahwa Anda, Presiden Jokowi, berjanji kalau maksimal 3 bulan sertifikat tanah itu akan diberikan.